Allahumma salli wa sallim wa rahmah wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Rabbi ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu anna. Kepada hadirin peserta kuliah di May Laboratories, hari ini tanggal 9 April tahun 2025, hari Rabu. Alhamdulillah amin, setelah kita Lebaran Idul Fitri, kita memulai lagi titik nol. Insya Allah kita sekarang pemanasan dulu, tapi insya Allah semangat pemanasan tadi untuk panas, kita menjadi semangat kembali. Jadi pada pertemuan awal ini mari kita bersama-sama menguatkan niat kita untuk terus lebih baik daripada sebelumnya. Kegiatan apapun, karena kita sekarang koridornya adalah marketing, mari kita meningkatkan produktivitas kita. Yang penting proses kita seperti biasanya dan lebih baik untuk bisa membangun manfaat lebih besar kepada masyarakat. Yang nanti insya Allah pasti efeknya penjualan kita akan naik ketika katakanlah kita memiliki nilai manfaat yang banyak. Pada kesempatan sekarang ini karena katakanlah istilahnya masih pemanasan ya enggak, jadi kita sekedar sharing, tanya jawab, barangkali karena sudah sekian lama kita libur, kita membahas kasus, barangkali ada pertanyaan silahkan, mungkin tanya Dinta kemarin ya, ada banyak kasus sehingga kita di sinilah forum untuk diskusi. Silakan, terima kasih. Waktu dan tempat saya bacakan siapa saja, silakan. Dari Bu Is dulu, ada enggak? Satu persatu. Belum ada pertanyaan, Bu Is. Kemudian dari Bu Dori ada? Oh, saya kenalkan dulu sebelumnya, mohon maaf. Jadi ini ada anggota baru marketing kita namanya Ibu Insinyur Dori dari Unpad. Beliau ini S2. Jadi insya Allah beliau akan bergabung dengan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat ridhonya sehingga mendapat rezeki yang halal barokah untuk pribadinya, keluarganya, dan untuk kita semuanya. Diberkati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajmain. Saya kenalkan Bu Dorinya, ini Bu Iis Sumiati. Bu Iis Sumiati berapa tahun di sini Bu Iis? 10 tahun. Kan yang sebelahnya siapa namanya Bagus? Muhammad Bagus. Muhammad Bagus Indra ini dari Fapet UGM. Kemudian itu Bapak M. Ahsanul Mutakin, sarjana sosial dari Universitas Jember Surabaya. Nah itu jauh benar itu. Nah itu Jember Surabaya beliau ini. Kemudian silakan Pak Ade. Pak Ade ini dari universitas mana? Bercanda Pak Ade. Ini Pak Ade dari Cisarua, Universitas Kaudi Sarawamukti dia. Dan ini Bapak Dinta. Nah ini dari Undip. Dari Fapet, Undip, ini beliau juga S2. Kemudian ini adalah Bapak Yan, ini dari S3 Unpad. Masih banyak, karena ini ada Teh Mimah, ada Bu Istiqsah banyak sebenarnya. Ini kalau hadir semuanya banyak, dan ini enggak hadir semuanya, lebih dari 10 kalau seandainya hadir semuanya. Jadi Ibu nanti biar bisa silaturahim, saling membangun kemanfaatan. Oh itu Bapak Raka Wijaya, ini para medis Pak Menteri ini. Bapak Menteri dari mana? Ini dari Kebumen ya? Dari Kebumen, ini beliau lah, kalau teknis penanganan teknis langsung lapangan, ini beliau paling banyak kasus. Hampir setiap hari minimal nangani berapa kasus Pak Raka? Minimal 3 ya, minimal. Sekarang PMK dan sebagainya. Ini banyak. Jadi sini insya Allah dengan banyak latar belakang, banyak yang dikerjakan, nanti saya banyak ilmu, makanya yang saya sampaikan Bu Dari, jadi artinya kerja itu tidak semata-mata hanya uang. Karena kita juga butuh komunitas, karena kalau kita nggak punya komunitas yang positif, kita juga artinya menjadi tidak produktif, jadi ini negatif. Ya, mungkin selanjutnya ya, tanya jawab tadi ya. Ada yang mau disampaikan Bu Dari, silahkan. Mengenalkan diri. Perkenalkan nama saya Dori Fatuni Sarabito. Kalau dari asalnya sih dari Kabupaten Langkat, Stabat ya.
Medan. Saya aslinya dari sana. Sini kan karena menikah, kuliah kan terus menikah, tinggal di sini. Tuh, kalau lulusan S1 Unpad, Fakultas Peternakan, S2 juga sama, Unpad Fakultas Peternakan, untuk minatnya sosial ekonomi. Ya, salam kenal semuanya, terima kasih. Selanjutnya silakan, pertanyaan bagus, ada pertanyaan. Nah, Mas Hasan, Pak Ade, silakan Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Dokter, saya mau bertanya, birahi sapi itu dari birahi, kalau pingin pas timingnya itu berapa jam dari birahi mulai diibek, atau dari jam berapa? Kalau jam 6 misalnya, jam 6 itu berapa mulai diibeknya? Terus ada waktunya gitu, waktu yang tepat untuk IB gitu. Terima kasih, ini reproduksi ya. Jadi saya terangkan dulu dari dasarnya dulu. Jadi sapi itu memiliki siklus estrus atau birahi, estrus itu 21 hari. 21 hari itu estrusnya sapi. Kalau domba, kambing 18 hari. Jadi setiap 21 hari dia ada siklus estrus. Nah, saat 21 hari ini dia akan terjadi ovulasi. Ketika ada sel, ada folikel yang kan abadnya kan folikelisasi. Jadi kan ovarium itu begini. Ini ovarium, ada folikel. Folikel ini kan yang memberi makan daripada sel telur, ovum, paham ya? Di sel ovum. Nah, kemudian nanti ada akhirnya ovum itu di dalam folikel itu diantaranya, ini pecah matang. Nah, singkat cerita, kemudian pada saat terjadi estrus atau ovulasi ini dipengaruhi oleh hormon. Hormonnya namanya hormon estrogen. Nah, itu hormon estrogen itu hormon android, artinya hormon yang dihasilkan oleh ovum itu sendiri, ovarium itu sendiri. Itu hormon estrogen. Nah, untuk terjadinya pematangan folikel itu dari otak, namanya hipofisis. Jadi otak itu di belakang ada bagian 4 gitu. Pasif ini. Ini kan nanti tulang belakang. Nyembus sampai ke lumbar sacrum sini. Ini di otak namanya hipofisis anterior. Ini kecil gini. Ini menghasilkan hormon namanya GnRH. Ini biar sekalian refresh. Namanya gonadotropin releasing hormone. Jadi hormon yang gonadotropin, jadi gonad itu artinya ini, releasing, gonade, release itu melepas, gonadotropin releasing hormone. Nah, GnRH ini ada dua, namanya FSH sama LH. Nah, pada saat awal siklus estrus itu ada yang namanya dari otak ini, dari hipofisis anterior itu keluar namanya FSH, follicle stimulating hormone. Hormon FSH itu nanti dia akan menumbuhkan folikel. Nah, kemudian termasuk setelah folikel tumbuh memberi makan sama ovum, ada satu sel telur, kalau karena ini kan namanya monopara, hanya menghasilkan satu anak, namanya monopara. Kalau babi polipara. Jadi biar tahu, polipara itu beranak banyak, monopara. Jadi kalau anak sapi ini secara umum memang ada kasus kembar, tapi yang jarang. Itu monopara, dia hanya ada satu sel telur yang matang. Nah itu oleh hormon FSH. Nah, kemudian tumbuhnya. Kemudian setelah itu keluarlah hormon LH, luteinizing hormone. Lutein itu jadi yang melepaskan sel telur yang matang. Nah, itu bekerja sama dengan hormon estrogen. Nah, itu kapan puncaknya? Kondisi kurang lebih di hari ke-19 sampai 21 hari. LH itu. Sama estrogen. Jadi tinggi-tingginya estrogen saat kurang lebih 3 hari. Nah, nanti jawabannya begini Pak. Jawabannya adalah kita harus tahu gejala klinis daripada birahi atau estrus. Ya, abuh, abang, hangat itu kan. Abuh jadi bengkak. Jadi vulva bengkak. Vulva sangat membengkak. Kemudian abuh, abang sangat memerah.
anget. Itu sejak 19 sudah seperti itu. Makanya nafsu makan mulai turun. Jadi selama kurang lebih 19, 20, 21 itu gejala birahi klimaks terus. Tapi belum ovulasi. Paham nggak? Artinya kita tidak pernah tahu, tidak hanya beternak. Tidak pernah tahu kapan itu usia 19, kapan usia 20, kapan usia 21 hari. Kita tidak pernah tahu itu. Yang paling kita tahu adalah gejala klinis kapan diovulasi. Kapan diovulasi? Ketika sapi tersebut keluar lendir berwarna bening. Itu namanya lokia. Jadi ketika lendir berwarna bening itu pasti ovulasi. Kenapa? Karena itulah jalan untuk terjadi koitus, terjadi perkawinan. Tuhan menciptakan, itu estrogen sangat tingginya. Jadi saat diovulasi, saat telur matang dilepaskan ke oviduct. Nanti ada oviduct. Ini kan itu sel langsung yang namanya vagina, serviks buka. Serviks buka, di serviks gambarnya. Jadi kalau gambarnya kan begini, gambar nya itu salahnya nggak ada. Jadi berbeda dengan. Jadi ada ovarium, oviduct, jadi ada ovarium, jadi ada ovarium, oviduct, terus setelah itu kemudian kornu uteri. Dia nanti dilepaskan ditangkap sama oviduct. Ini kornu itu namanya kornu itu tanduk rahim. Nah, disitulah nanti terjadi pertemuan sel telur sama satu sperma. Nah, untuk koitus itu butuh cairan karena biar tidak sakit. Dan Tuhan menciptakan secara alamiah pada saat ovulasi pasti banyak cairan keluar. Karena saat itulah akan terjadi konsep, akan terjadi katakanlah perkawinan. Tuhan menciptakan secara fisiologi serviks yang buka. Jadi kalau gambarnya begitu. Ada dua. Ini namanya serviks atau leher rahim. Kemudian ini setelah serviks ini ada vagina. Ini vulva malvat. Nah, saat katakanlah ini kan yang matang satu, ini biasanya kanan, kiri enggak. Ini biasanya kanan. Ini dia turun di sini. Nah ini pada saat itu turun, ini otomatis di sini itu hormon estrogen itu merangsang dikeluarkannya lokia, cairan bening untuk katakanlah masuknya penis. Makanya Tuhan menciptakan ini juga buka. Pengaruh hormon estrogen itu buka.
Jadi kalau yang namanya kawin alami itu pasti cenderung tingkat SPRC-nya itu paling rendah. Jadi artinya kawin jadi. Kalau kawin alami. Cuman katakanlah kan teknisnya sekarang kan peternakan rakyat. Jadi artinya gitu. Tapi sebenarnya kalau katakanlah memang peternakan itu komersil, itu mendingan kita kawin alami. Karena tingkat kejadian, tingkat konsepsi, tingkat kehamilannya jauh lebih tinggi. Jadi SPRC, service per conception-nya itu bisa dibilang satu. Ini untuk pengetahuan. Kalau yang untuk saya potong itu paling bagus, indukan adalah paling tinggi tingkat nanti. Jadi itu adalah 1 PO, 2 SO, sejenis dengan. Jadi peternakan ongol atau sembawa ongol, itu tinggi jadinya. Jadi hampir kalau kita katakanlah misalnya 10 ekor kasih 1 jantan, hampir semuanya pasti bunting. PO sama SO, ini pengalaman saya di lapangan. Kawin alam, itu revolusi sekali, itu terlihat praktek. PO sama SO pasti jadinya. Jadikan satu pasti hampir semuanya bunting. Ya. Tapi kalau memang kalau sapi Eropa itu malah agak sulit. Tapi kalau sapi-sapi lokal itu PO, SO itu dikolonikan cenderung menjadi paham ya? Kita panjang lebar. Adik paham? Udah kejawab Pak ya? Jadi seperti itu. Ya kalau nggak percaya nanti buktikan dengan kawin alami. Kawinkan alami pada saat terjadi kan gini, kalau jantan itu kan birahi kapanpun, sama libido. Kalau betina kan enggak, betina itu tidak mau dinaikin kalau dia tidak lagi terus. Kalau dia lagi ovulasi tidak akan mau. Jantan juga tidak mau naik karena tidak ada feromon atau zat yang merangsang dia untuk naik. Pahami Pak Dea? Oke, silakan. Selanjutnya mungkin Cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk pertama masih nyambung ya tentang reproduksi, karena kan kita berhubungan dengan masyarakat luas, ya artinya itu tingkat di peternak kecil lah gitu. Jadi masih menyambung dengan reproduksi ya. Jadi kan tadi sudah di IB, anggap aja sudah melakukan inseminasi buatan. Nah kita kan harus menunggu 1 siklus lagi, berarti 21 hari lagi untuk menentukan dia jadi atau tidak. Nah, ketika istilahnya jadi itu berarti kan tidak keluar birahi lagi atau tanda-tanda birahi. Nah kemudian kalau dia keluar, contoh misalkan cairan. Tadi kan cairan bening itu kan ketika dia birahi, dan ketika dia jadi itu ada beberapa itu dia keluar pendarahan dan juga lendirnya itu agak kusam atau misalkan butek lah. Nah itu tuh apakah lendir butek itu apakah dia diindikasikan jadi atau tidak, atau dia mengalami birahi lagi, atau ada sesuatu ketika sudah pada masa itu. Hanya itu dulu ya sementara. Ini teori lagi dulu ya. Teorinya begini. Jadi ketika katakanlah terjadi konsepsi, pertemuan sperma sama ovum, terjadilah pembuahan. Muncullah embrio. Nah, implantasi ini kurang lebih 2 minggu. Plek, nempel. Nah, kita sudah nempel gitu langsung ngunci. Cervix langsung ngunci, kenapa? Karena estrogen udah hilang, ganti progesteron. Itu feedback negatif. Jadi saat terjadi kebuntuan, kenapa? Biar tidak kontraksi. Jadi langsung progesteron. Langsung, jadi artinya tidak akan mungkin keluar apapun dari rahim. Kalau ada keluar sesuatu, seandainya bunting, baca ini bunting, tapi keluar sesuatu itu tidak mungkin dari rahim, tapi hanya dari sekitar vagina. Paham? Nah, kalau sampai itu akhirnya, kalau sapi kan besar, kita buka kan bisa dirasakan. Kalau kelihatan sapi buka, berarti tidak mungkin bunting. Nah, kalau keluar katakanlah cairan, itu jadi kalau namanya bunting nggak akan keluar cairan apapun. Birahi nggak bisa. Jadi kalau kondisi bunting itu tidak akan keluar apapun, kecuali dia infeksi akhirnya abortus. Jadi udah terjadi kebuntingan, akhirnya ada suatu infeksi atau apa, itu akhirnya mengakibatkan abortus dan janin akan mati. Gitu. Jadi kalau bunting normal itu tidak akan keluar apapun kecuali air kencing, itu kan salurannya beda, saluran urin. Jadi itu tidak akan, jadi kalau bunting normal itu tidak akan keluar apapun dari rahim. Karena cenderung apa? Cenderung aman. Jadi istilahnya tidak ada kontraksi apapun saat terjadi kebuntingan karena saat itu hormon progesteron itu tinggi.
Karena hormon progesteron inilah yang menjaga kebuntingan biar tidak kontraksi. Gitu. Jadi kalau keluar apalagi cairan warna butek itu infeksi biasanya. Apalagi bau. Kalau misalkan ada keluar bercak darah, ya, kan kita sudah menunggu nih ya. Nah, misalkan dalam satu siklus 21 hari itu kita menunggu. Tiba-tiba setelah 5 hari setelah IB dia keluar darah. Ya. Itu diindikasikan jadi atau tidak? Jadi. Itu implantasi tadi. Menempelnya, proses menempelnya embrio ke dinding rahim kornu-uteri itu. Itu dia pasti akan pendarahan. Dia menempel. Setelah terjadi konsepsi terbentuk embrio, nempel ke dinding rahim sehingga pendarahan. Itu kalau bertambah sedikit tapi. Paling lama enggak akan 2 hari juga jarang. Betul. Cuman sehari paling nempel. Nempel sehari, paling lama 2 hari jarang tapi. Itu jadi. Apa? Darahnya merah. Darah merah segar. Darah merah segar dan sedikit, tidak banyak. Organ reproduksi. Jadi mungkin itu yang reproduksi ya. Ya, nah sekarang yang kemarin kita mungkin mau ditanyakan adalah sekarang itu banyak di peternak rakyat itu entah dari pola pakan dan sebagainya itu dia infeksi pencernaan ya. Jadi terutama di daerah saya itu jadi infeksi pencernaan yang dia berkepanjangan dan keluar kotoran pun dia udah kayak air. Jadi sor gitu ya. Udah nggak ada bentuk-bentuk feses lah seperti itu. Nah sebenarnya penanganannya seperti apa? Kemudian secara diagnosa yang spesifik. Karena kan itu menurut saya kan bukan infeksi pencernaan yang biasanya. Ya. Kalau yang normal itu kan suntik sulfatrim, kontrakol sama multivit sekali sembuh lah. Ya. Tapi ini udah sehari 2 kali selama 3 hari pun tetap. Nah yang kedua diagnosa spesifiknya seperti apa. Kemudian prognosa atau tingkat kesembuhannya seperti apa. Kemudian kita pengen tahu organ dalamnya itu bermasalah atau tidak itu dilihat dari apa dalam pencernaan ini ya. Jadi dilihat dari apa kemudian itu tadi kita bisa menduga atau prognosanya itu ini tingkat kesembuhannya itu seberapa itu dilihat dari organ apa gitu. Selain dari baik itu mungkin itu dulu ya. Terima kasih. Jadi infeksi pencernaan kalau sapi dewasa itu ada 2 kan, infeksi virus sama infeksi bakteri. Kalau virus ada namanya BVD, bovine viral diare, sama coronavirus. Kemudian ya inilah yang mungkin kita masukkan ke susah sembuh ini, yang BVD. Nah, kemudian ada infeksi pencernaan karena bakterial. Bakteri ada salmonella, ada klebsiella, ada enggak? Kalau pada kolon itu Clostridium, ada protozoa. Nah, kalau karena bakteri, suntik sulfatrim langsung berubah. Apa nanti yang membedakan antara ini infeksi diare karena karena bakteri dan protozoa? Bakteri protozoa saya klasifikasikan satu aja, karena itu sama-sama sulfatrim efektif. Nah, gejala klinisnya gini, kalau yang karena infeksi bakteri itu simple. Diare, kalau di intestinum, di usus halus, itu sama, encer. Kalau di intestinum, encer cur sama. Kemudian pasti bau. Pasti bau. Kalau karena bakteri pasti bau. Bau busuk. Menyengat. Kemudian kalau protozoa itu rata-rata di usus besar atau di sekum. Itu diare berdarah, diare berlendir, itu protozoa. Tapi dua-duanya obatnya sama, sulfatrim. Sulfatrim, dexamethasone, boleh. Atau mercidril, kemudian vitamin. Nah, tetapi infeksi bakteri jarang demam. Jadi dia jarang demam kalau infeksi bakteri. Bisa tapi jarang. Ini di lapangan ya. Kalau teori bisa sudah, jarang demam. Tapi sebenarnya kalau karena coronavirus BVD itu ada demam. Dan dia tidak diare berlendir, tidak diare berdarah, mancur saja dan tidak bau. Itu kalau karena BVD dan coronavirus. Paham ya? Tidak bau. Nah, ini cenderung demam.
cenderung demam, dan cenderung kalau virus itu cenderung nafsu makan, cenderung ngedrop gitu. Tapi kalau bakteri nggak terlalu ngedrop. Jadi bedanya ada demam sama tidak demam. Karena kalau sama bau tidak bau, paham nggak? Jadi yang membedakan virus sama bakteri itu bau sama tidak bau, demam sama tidak demam. Bagaimana pengalaman kita? Ya. Ah. Bagaimana? Ya. Ya, ya, ya. 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 Ada hidrasi. Ya. 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 Apa? Pasca pemeriksaan pos apa portal pos kata kematian apa organnya? Ya. Enteritis. Titik merah. Iya, enteritis. Ya. 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 Makanya kan itu virus. Jadi gini, kan tadi saya sampaikan yang namanya infeksi virus itu rata-rata pasti septisemia, viremia. Jadi virus ini menginfeksi sama sistemik di dalam darah. Kemudian makanya diantaranya kan rusaknya pulmo, rusaknya hati. Nah, kenapa mati? Semua diri apapun ketika katakanlah istilahnya diri nggak tertangani pasti akan mati karena dehidrasi. Matinya bukan karena diri tapi karena dehidrasinya. Tingginya dehidrasi ini mengakibatkan kematian. Makanya jawabannya solusinya aja. Solusinya, jadi pada saat infeksi virus itu pasti demam. Demam nggak Den? Nah, makanya dari itu selesaikan demamnya dulu. Dengan menyelesaikan demam, ini otomatis minimal dia akan nyaman, biar mau makan, paham nggak? Sehingga mengejar biar tidak dari dehidrasi, paham? Karena virus ini kan simptomnya, gejalanya yang harus kita selesaikan. Demamnya selesaikan dulu, ya enggak? Demam. Nah, kasih kontrakol, ya enggak? Demamnya ini kasih kontrakol. Nah, itu berapa? Ya jangan ada jeda, rapi 8 jam. Intensif aja, karena kita menjaga stabilitas biar dia nafsu makannya normal. Misalkan paling terlambat 12 jam, nafsu makan masih bagus. Nah, kemudian kasih tetap mersidril. Mersidril kasih. Kenapa mersidril? Karena dia sebagai pemblokade mediator radang secara sistemik. Tadi cenderung akan membaik keadaannya gitu. Jadi akhirnya nanti namanya autoimun. Jadi imunitas dari tubuh sampai ini akan naik. Karena tubuhnya nyaman, metabolisme menjadi normal, makan normal gitu ya enggak. Karena kalau virus ini kan istilahnya kan yang melawan self autoimun. Jadi tubuh dia sendiri akan melawan. Makanya kita meningkatkan daya tahannya daripada itu. Imunosupresif. Karena yang namanya peradangan itu ada suatu kata reaksi imunologis alamiah. Dan pada saat terjadi katakanlah infeksi virus, ini butuh katakanlah antibodi produksi. Paham enggak? Kenapa saya sering ngomong adik saya itu katakanlah imunosupresif. Paham enggak? Jadi kalau yang namanya infeksi virus ini kan butuh tubuh yang melawan. Bagaimana tuh melawan? Dengan antibodi. Nah, dengan pemberian katakanlah kita dexamethasone itu akan mendepres produksi antibodi karena kita melawan sistem inflamasi. Paham enggak?
Nah itu kan ya nggak tahu kan, artinya kan itu kan namanya kan udah infeksi sekunder. Kan omong kan, saat terjadi klimaks infeksi virus itu dexamethasone imunosupresif. Karena saat itu tubuh butuh menghasilkan antibody, paham ini logis ya? Ini tak kasih ilmu untuk jadi nanti kalau logikanya harus jalan. Ini kan tak kasih pengetahuan aja, paham nggak? Tak kasih pengetahuan, ini sarjana kan. Jadi kita kasih pengetahuan nanti kan dengan banyak pengetahuan ini kan untuk merangkai logika, paham nggak Den? Paham nggak? Jadi intinya yang namanya virus ini oleh tubuh dilawan dengan self autoimun, dengan tubuh dia sendiri. Apa melawannya? Dengan antibody. Kenapa dexamethasone katakanlah ini? Karena dexamethasone ini dia melawan reaksi peradangan, paham nggak? Sementara reaksi peradangan ini adalah suatu proses tubuh menghasilkan antibody, paham nggak? Paham? Betul nggak? Jadi kalau sudah bicara 5-6 hari itu virus sudah datang klimaks 3 hari. Dari kita mengenal klimaks 3 hari dia klinik. Kalau katakanlah dia belum sehat itu karena proses penyembuhan. Dan kalau parah itu ada infeksi sekunder daripada infeksi virus. Bisa dipahami ya? Tapi kalau masih tidak, masih ini pemblokade aja mediatornya, beda. Makanya yang namanya diphenhidramin ini bukan antiinflamasi. Tapi kalau dexamethasone memang antiinflamasi, radang sikat. Makanya kalau yang nyari langsung enak. Paham nggak? Paham dan masuk akal nggak? Beda kan diphenhidramin sama dexamethasone. Makanya kalau saya selalu menyampaikan kan, kalau infeksi virus kontrakol, karena kontrakol ada analgesik sama diphenhidramin. Itu mau virus mau bakteri aman. Termasuk anggap aja infeksi bakteri di saluran pencernaan. Itu mercy berguna. Kenapa? Karena yang namanya kenapa terjadi diare? Karena bakteri menghasilkan toksin. Paham? Menghasilkan racun. Racun karena tubuh secara imunologis dia pengen mengeluarkan racun itu, dia motilitasnya naik. Paham enggak? Mulai naik akhirnya airan dari intraseluler keluar ke lumen usus untuk menjadi diare lagi. Fungsi mercy itu di situ, bukan sebagai pemblokade mediator terang, mengikat racun dia. Karena dia sebagai antidota umum. Itulah. Makanya akhirnya apa secara general sebetulnya adalah kalau anak SD itu adalah mercidil itu ya obat diare kondisi apapun. Mau infeksi virus maupun bakteri, nah itu kepake, paham enggak? Kondisi apapun mercidil itu kepake untuk mengobatin diare apapun, termasuk diare non spesifik. Ada namanya mungkin kuliah bagus lagi bagus. Akan ada diare non spesifik. Diare non spesifik ini digabungkan oleh pakan. Diare non spesifik ini aplikasi pakan berubah langsung dia itu pakan. Itu diare non spesifik. Ini sama karena pakan ini ada suatu agen yang ditolak oleh pili-pili usus, dia memang diare ikat lagi sama mercidil. Paham enggak? Jadi AHM pakai sebenarnya. Benar enggak Mas Raka? Pangan di lapangan. Artinya mercidil ini kan untuk diare apapun efektif kan? Nah, tetapi kalau kondisi, kita kan memang kalau secara mutlak kita enggak pernah tahu itu corona, virus, BPD virus, salmonella enggak pernah tahu. Cuman minimal kan secara, ini kan punya rambu-rambunya. Nah makanya contoh kalau kita pas pleset salah, kita ternyata coronavirus atau BPD, kita menggunakan dexamethasone parah. Hanya nyaman saat itu sebentar. Jadi kalau nggak percaya, kalian pilek, minum aja Dexa. Kalau tambah sembuh hebat. Saat pilek puncak, minum Dexa aja. Kalau sembuh hebat. Pasti manjang, sakitnya malah lama. Tapi kalau udah selesai, tinggal katakanlah ingus-ingus itu 3 hari. Kan kita kan saat flu itu kan hampir 3 hari, agak demam lah, apalagi kan 3 hari kan. Saat itu aja, minum Dexa, lama. Tapi kalau setelah itu, udah agaknya. Tapi gejala masih ada, bindeng dan sebagainya. Kasih Dexa ya cepat. Tinggal bindengnya suara apa, paham ya? Logis gak Den? Cocok enggak? Nah kemudian prognosa sekarang. Prognosa itu adalah berapa persen tingkat kesembuhan. Nah, prognosa kan ada satu namanya Fausta. Fausta itu di atas 50%. Contoh sakit enteng-entengan, ini akan sembuh 7%, itu Fausta. Kemudian ada dubius 50-50. Kemudian ada infausta mati. Artinya 70% mati, 30% hidup. Nah, kalau untuk kasus Rinta,
Tergantung keadaannya. Kalau katakanlah tingkat turgor kulitnya sudah cabut ini udah lengket, ini ya 60% mati. Kemudian mata celok, telinga di sini kalau lihat kok. Kemudian refleks mata sudah lambat. Pertama kali karena ini katakanlah ilmiah, gejala klinis daripada diare, ini aja. Itu turgor kulit. Turgor kulit ini ketika katakanlah sudah lengket, kan lengket ada kan, jadi lambat sekali gitu. Baliknya itu sampai pelan sekali. Udah itu mah kalau nggak segera diobati meninggal. Nah, bisa nggak diobatin? Bisa apa? Supportifnya, support, bukan simptom lagi. Apa? Infusan. Infusan ini obatnya. Apa infusannya? NaCl fisiologis atau dextrose. Dextrose. Sulit, enggak apa intramuskuler, Pak Yan pernah ajarin saya. Suntik aja intramuskuler. Contohnya katakanlah, memang gede butuhnya. Contoh kalau sapi 400 kilo, itu idealnya kita mengembalikan cairan 40 liter. Karena 10% daripada tidak. Tapi minimal kita ngejar kalau itu 2%. Ini ilmu, kalau ini bukan ilmu teori, ilmu praktek. Ya enggak? Karena enggak mungkin kita 40 liter kan. Ini antara 1 sampai 2% infusi untuk kita habisnya. Jadi kalau contoh katakanlah 400, nah itu berarti habis kita 4 liter. Jadi kurang lebih 8 botol. Enggak apa intramuskuler sama seputan. Itu cepat recovery-nya segera. Nah, dibantu sama apa? Kalsimak. Kenapa? Karena itu kalau udah gini, itu kan fungsi saraf sama otot udah berat. Yang pertama mata aja, mata dia udah lambat. Itu kalsimak itu cukup efektif. Kalau pengalaman saya baik di sapi, anjing, kucing maupun. Jadi kalsimak ini kayak obat dewa, kalsimak plus, kalsimak biasa atau plus. Kalau kalsimak plus 1 botol, kalsimak biasa juga sama. Itu bikin seger. Di dextrose 5%, ya enggak, itu untuk glukosanya, untuk energi. Kemudian kalsimaknya 1 botol untuk fungsi saraf sama otot. Kan enggak? Memang obatnya banyak dan udah gitu deh. Tapi enggak apa-apa untuk ilmu kan. Untuk ilmu paham enggak? Denta kan artinya kayak masuk enggak ini? Nah, ini masuk akal enggak ini? Masuk. Denta juga belum pernah ini kan? Masih belum. Nah, kemudian termasuk kalsimak belum kan? Sering. Kalsimak, tapi tidak cukup. Karena cairannya paling banyak. Nah, makanya setelah itu bagaimana biar mengembalikan? Ya air minum. Untuk mencapai 40 liter tadi selama dia udah ada nafsu. Kasih air nih, minum. Air minumnya apa? Ya air minum biasa tambah garam sedikit. Jangan sampai gulanya kebanyakan. Kalau gula kebanyakan kembung. Masalah itu. Makanya kan saya menyampaikan kalau per 1 liter itu gula hanya katakanlah 1 sendok teh. Nah, garam itu katakanlah 9 gram. 9 gram itu 1 sendok makan rata. Kalau enggak, kalau terlalu asin itu enggak, rasanya cuma kayak keringat. Itu ya sama. Tapi maksimal gula tidak boleh banyak. Karena kalau ini ruminansia. Jadi kalau gulanya kebanyakan nanti kembung. Itu masalah baru. Jadi satu nyuntik 1% atau 2% tadi infusan itu hanya untuk support biar dia seger dulu mau makan dulu sama mau minum. Jadi tapi tetap secara teori harus terpenuhi 10% itu dari air minum. Paham ya Dan ya? Kalau jaringan saya jujur nggak bisa jawab sama. Nah, kalau akhirnya limpa karena limpa itu begini. Limpa itu kan tempat penampungan hasil metabolisme darah merah dan sebagainya. Racun sebagainya itu ke limpa. Jadi akhirnya terjadi itu kan saya juga nggak berani kalau nggak ada teorinya atau langsung saya juga nggak berani menyembuhkan deh. Nggak bisa ngarang-ngarang ini ilmu nggak boleh ngarang ya nggak. Akhirnya kok terjadi enteritis. Nah, saya khawatirnya itu hanya infeksi sekunder pas PMK. Karena hampir semua PMK yang saya atasin itu kasusnya begitu semua deh. Saya juga belum ada yang sembuh. Itu diare parah, dehidrasi, limpa bengkak, belum ini hampir semua. Makanya saya juga sampai sekarang belum bisa menyimpulkan apakah ini PMK jenis baru atau infeksi sekunder. Kenapa infeksi begini semuanya? Yang saya khawatirkan ini PMK jenis baru karena hampir semuanya setelah PMK itu pasti diare warna hitam encer.
Pokoknya hitam enggak? Kalau saya hitam itu, hitam encer. Itu PMK itu hitam dan encer. Mengingatkan sekarang PMK ada lagi sedikit-sedikit. Kasus titik-titik gitu. Berarti titik ini ada aja, tapi tidak memang. Tapi berarti artinya PMK ini kan nggak bebas-bebas. Karena ada lagi, masih ada di beberapa titik. Jadi artinya obat virus itu masih terus disampaikan karena bermanfaat. Masih ada di titik itu, ternyata masih. Apalagi ini kan menjalar Idul Adha. Menjalar Idul Adha ini kan artinya lalu lintas ternak tinggi antar daerah, khususnya dari Jawa Tengah sampai ke Jawa Barat. Dan paling banyak pasti dari Jawa Tengah, Jawa Timur ke Jawa Barat. Artinya kan, mohon maaf, Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan cenderung memang pembawa PMK, ya enggak? Jawa Barat termasuk tidak, korban rata-rata ya. Jadi artinya itu harus benar-benar diantisipasi yang di Jawa Barat. Gitu. Ada lagi, Den? Tapi ini udah masuk akal belum? Udah cukup. Ya, nanti kalau prakteknya kan, ya praktek itu memang kan enggak seperti ini, Den, ya enggak? Makanya melihat keadaan makanya seperti itu. Saya tadi Saya udah berapa menit, Mas? Enggak, satu dulu aja enggak, Pak? Udah cukup. Nah, cukup dulu. Terima kasih. Jadi demikian perihal diskusi masalah kasus-kasus di lapangan ya. Tadi reproduksi sama entetis, semoga bermanfaat bagi peternak, bagi kita semuanya menjadi amal jariah. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.